Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang kami muliakan, pembahasan kita pada subuh hari ini tentang persoalan masalah puasa. Nah, hadirin yang kami muliakan, di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa Ta'ala mempardukan puasa. Dan kita juga akan bahas hadisnya, karena kita ini materi hadis, bukan tafsir yang kita bahas, cuma kita mengambil dalilnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya wahai orang-orang yang percaya kepada Allah sebagai Tuhannya, percaya kepada Nabi Muhammad sebagai nabinya, percaya kepada Al-Quran sebagai pedomannya, percaya kepada adanya namanya hari kiamat, ada surga, ada neraka, ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Kutiba alaikumus syiyam, Allah telah mewajibkan kepada kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan umat-umat terdahulu sebelum kalian. Artinya puasa itu bukan hanya umat Islam diwajibkan, tapi umat sebelum kita itu sudah diwajibkan. Bahkan mengatakan sejak Nabi Adam itu orang sudah diwajibkan memang berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, hadirin yang kami muliakan, ibadah puasa itu termasuk ibadah yang sulit, karena yang dinamakan puasa itu al-imsak, al-imsaku al-kaffu anis syai'. Kata Wahab Suhail di dalam al-fiqhul islami wa adillatuhu, itu definisi lugawiya, bahwa yang dinamakan berpuasa itu menahan diri dari segala sesuatu. Kalau dalam bahasa agamanya, menahan diri mengikuti syahwat ini, mulut dengan kemaluan. Manusia itu selalu mau makan, manusia itu selalu mau minum, manusia itu selalu ingin melampiaskan nafsu syahwatnya. Ini persoalan, ini menjadi persoalan, hadirin yang kami muliakan. Sehingga di awal ayat ini dan akhir ayat ini bisa menjadi renungan buat kita semuanya. Saya tidak berani mentafsirkan ayat karena saya bukan mufassir. Saya cuma mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang baik, benar. Permulaan ayat ini dengan akhir ayat ini dimulai dengan orang-orang yang beriman dan diakhiri dengan ketakwaan. Ini bisa memotivasi kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Artinya kotasannya leta matappa ripuang Allah Ta'ala, matappa ku nabita. Kita percaya bahwa tentang rukun iman, percaya dengan rukun Islam, dan kita menganggap diri kita orang bertakwa, maka kedua persoalan ini, keimanan dan ketakwaan ini, magampam itu puasa. Makanya jangan keheran kenapa
Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, bukan mengatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia berpuasalah kamu. Tapi kenapa mengatakan orang-orang yang beriman? Karena puasa itu sulit dilakukan kecuali orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, karena itu berpuasa itu menjadi salah satu rukun Islam. Makanya barang siapa yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan, maka dia termasuk orang-orang yang berdosa besar karena tidak melaksanakan rukun Islam. Bahkan kalau mereka mengingkari kewajiban berpuasa, dia keluar dari ajaran agama Islam, dia murtad. Hanya hadirin yang kami muliakan, perlu menjadi pertimbangan buat kita semuanya. Terutama ini ada perkataannya Imam Al-Hafiz Az-Zahabi. Apa kata beliau? Wa indal mu'minina muqarrarun. Itu di sisinya orang-orang yang beriman itu telah ditetapkan. Man taraka shauma ramadhana bila uzrin wala maradin wala gharbin fa innahu syarru minaz zani wal muqasi wa mudminil khamri bal yusakkuna fi islamihi wa zunannuna bihi as-sindiqa wal inkhilal. Apa maksudnya ini? Orang-orang beriman telah menetapkan bahwa orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tidak ada uzurnya, dekna malasa, dekna musafir, pokoknya tidak ada alasannya. Makutu memang itu orang yang seperti itu, fa innahu syarru minaz zani, itu orang yang seperti itu lebih jelek daripada orang-orang pezina, orang-orang yang berselingkuh. Kemudian lebih jelek daripada orang-orang peminum khamar. Bahkan dikhawatirkan itu, diragukan keislamannya. Jadi hati-hati ki, orang-orang yang tidak berpuasa itu hati-hati ki pada bulan Ramadan. Anda diragukan keislaman Anda. Kota sengali tasallan aja lalu tetap puasa. Dan alhamdulillah, jadi inilah motivasi sekarang ini untuk melaksanakan puasa adalah iman dan takwa. Ya kumakanja itapat ripong Allah Ta'ala na rekomitauki ripong Allah Ta'ala, segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan gampang kita lakukan karena ini yang memotivasi kita. Makanya sekarang ini yang perlu dan utama, bagaimana caranya kita selalu memupuk keimanan kita, bagaimana caranya supaya kita senantiasa tidak berpisah dengan ketakwaan. Jadi puasa itu walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa bagi orang-orang yang beriman, tapi alhamdulillah ajaran agama Islam itu manusiawi. Dalam artian manusiawi, Allah menerima uzur. Kalau ada halangan kita tidak bisa berpuasa, itu tidak jadi masalah. Nah, di dalam Al-Quran sudah disebut, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Kalau kita sakit atau dalam keadaan musafir, bisa kita tidak berpuasa dengan catatan fa iddatun min ayamin ukhar. Kita hitung itu berapa banyak puasa yang kita tinggalkan supaya di luar bulan suci Ramadan kita bisa menggantinya. Alhamdulillah banyak motivasi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Ini motivasi yang pertama tentang hadis puasa ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya ini dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Qala, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyanu. Di surga itu ada pintu surga, satu pintu surga namanya ar-rayyan.
yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang berpuasa akan melewati pintu ar-rayyan, nanti masuk surga. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak bisa masuk di situ pintu surga ya ar-rayyan kecuali orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita lah semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meminjamkan kita umur, memberikan kita kesehatan, supaya baligna Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita bulan suci Ramadan. Nah, hadirin yang kami muliakan, jadi payakumuna, ini malaikat berkata, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Karena orang sudah ramai di depan pintu surga. Malaikat berkata, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Payakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Orang para berdiri, maka di mana kita minta masuk surga? Apa kata malaikat? Fayakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang bisa masuk surga kecuali itu orang yang berpuasa. Fa iza dakhalu uglika falam yadkhul minhu ahadun. Apabila semua orang-orang yang rajin berpuasa masuk surga melalui pintu ar-rayyan, ditutuplah itu pintu ar-rayyan. Jadi ini salah satu keutamanya puasa. Mudah-mudahan ini termasuk hadis memotivasi kita untuk berpuasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dari hadis dari Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin yasumu yauman, tiadalah seorang hamba berpuasa satu hari fi sabilillahi, di jalan Allah. Maksudnya di jalan Allah ini ada yang mengatakan dalam ketaatan kepada Allah, berpuasa karena taat kepada Allah, atau berpuasa sementara dia berjihad. Illa ba'adallahu bizalikal yaumi wajahahu anin nari sab'ina kharifa. Orang-orang yang berpuasa itu, seorang hamba yang berpuasa di jalan Allah, Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sab'ina kharifan. Itu perjalanan 70 tahun. Antar jaraknya api neraka dengan orang yang berpuasa itu 70 tahun perjalanan. Bayangkan kalau kita naik pesawat ke Jakarta kurang lebih cuma 2 jam ya. Coba bayangkan itu, memakan waktu 2 jam, memakan waktu 12 jam orang naik pesawat. Jam ini berapa jauh jaraknya? Bagaimana seandainya 70 tahun? Apalagi 70 tahunnya dunia dengan akhirat itu. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat sama halnya 1000 tahun di dunia. Bayangkan itu kalau 70 tahun. Jadi hadirin yang kami muliakan, mudah-mudahan ini kembali menjadi motivasi buat kita untuk berpuasa. Kenapa wajhahu disebutkan di sini kata para ulama itu tasrifan? Apa artinya tasrif? Itu menunjukkan bahwa anggota tubuh yang paling mulia di tubuh itu adalah wajah. Wajahnya yang disebut, tapi seluruh tubuhnya yang disebut. Makanya wajah itu perlu kita jaga. Nah, kemudian motivasi lagi. Hadis ini muttafaqun alaih, sama dengan di atas ini, sudah 3. Dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan, karena dia beriman kepada Allah, matappa imakreru puasa perintahna fungalla ta'ala, wahtisaban karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini ada yang mengatakan dosa-dosa kecil ya, karena dosa-dosa besar itu harus disertai dengan taubat. Makanya di bulan Ramadan ini ada beberapa ulama yang mengatakan apa yang kita harus lakukan sebelum bulan Ramadan masuk.
salah satu perbuatan yang paling bagus yang kita lakukan sebelum berpuasa itu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perlu taubat? Karena orang-orang yang banyak dosanya itu biasanya jauh dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah kita tidak dapat itu kalau kita berdosa. Jadi makanya kita banyak-banyak bertaubat. Karena itu taubat itu kan banyak syaratnya. Kita ikhlas karena Allah, kita tinggalkan maksiat, kita menyesali apa yang telah kita lakukan, tinggalkan itu. Dan yang paling perlu, tolong kita ingat ini baik-baik, yang paling perlu terutama bertaubat itu kalau sesama manusia kita kembalikan haknya orang kalau ada yang sudah kita zalimi. Terutama saya ingatkan kembali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa salasin. Tidak halal bagi seorang muslim ay yahjura akhahu, memboikot saudaranya, denewai ada sila suranna melebihi 3 hari. Kalau ahli bid'ah atau majasipa, orang fasik, dia merigai bombe magai supaya menjadi pembelajaran buat dia bahwa ne dewa ki depa le dewa ki ada pa majasipa ki dena lewa ada pa mitau ki na letiri jasipana. Kita takut kalau kita juga terjerumus di dalamnya, maka itu tidak jadi masalah. Akan tetapi ya koto makanja ibombe tuliasa ngalita makanja, hati-hati ki. Apa kata Rasulullah? Paman hajara fauqa salasin pamata dakhalan nar. Nigi si bombe naliwang itallung ngasoe dakhalan nar, mata neraka itu. Nah, karena itu saya harap kepada seluruh jamaah, terutama masjid itu perlu kita pakanjaki asidiat tak aja anak persoalan sepele tu si salah-salah, persoalan cek demi si bombe ki ibu-ibu pakanjaki, jangan ada persaingan di antara kita, jangan ada kaplingan di antara kita, jangan. Itu ibu-ibu yang ada itu makalan leng gara-gara pakai seragam nih si bombe sih ini nasi wada. Jangan. Kalau kebaikan yang dapat memutus hubungan persatuan lebih rekodi tajam itu jemaah makanja daripada si bombe ki. Ini saya ingatkan kepada kita semuanya. Ini hadis ini selalu kita ingat. Tuli tingerangi hadis saya. Paman hajara fauqa salasin pamata dakhalan nar. Nigi tau dia sewa ada tandung ngaso namate, maka dia akan masuk neraka. Nah, ini harus menjadi motivasi buat kita semuanya bahwa hati-hati ki. Perlu kita sifat lebih, perlu kita sifat raja, perlu kita sifat tahu, terutama dalam masjid. Nah, hadirin yang kami muliakan. Kemudian ada lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadisnya lagi dari Abu Hurairah, kemudian dari muttafaqun alaih juga diriwayatkan muttafaqun alaih. Idza jaa Ramadan, apabila datang bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, maka pintu surga itu dibuka. Apa maksudnya pintu surga dibuka? Ada yang mengartikan hadis ini secara zahiriannya bahwa betul-betul pintu surga dibuka. Ada yang mengatakan bahwa futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga, artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita di bulan Ramadan supaya masuk ke surga. Bagaimana caranya supaya kita masuk surga? Perbanyak amalan tak di bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan itu pahala dilipat gandakan. Karena di bulan suci Ramadan itu banyak kemuliaan dan banyak keutamaan yang kita lakukan. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian wagullikat abwabun nar, kemudian ditutuplah pintu neraka. Nah, apa maksudnya pintu neraka ditutup? Ada yang mengatakan betul-betul pintu neraka ditutup. Ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang berpuasa itu
maka insya Allah tidak akan masuk neraka nanti. Kenapa? Karena dia akan menghindari dosa-dosa kecil, apalagi dosa-dosa besar. Dan itulah manfaatnya puasa. Itu manfaatnya puasa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun bi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Apa maksudnya ini? Barang siapa yang berpuasa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, artinya mapuasa tapi pak baleang, mapuasa tapi penipu, mapuasa tapi majasipa, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan puasanya orang-orang seperti itu. Dari segi ilmu fikih itu puasa kita bisa saja sah, karena itu persyaratannya puasa kan ada syaratnya, ada rukunnya. Jadi kau tapi kau ni syaratna, tapi kau ni rukunna puasai. Ada yang mengatakan rukun itu yaitu niat. Pakanjaki niat sama puasa makanja ni niata. Ma puasa ki di niat ki di malam hari. Kemudian kita al-imsak, kita tidak makan dan minum. Perempuan tidak haid dan tidak nifas pada bulan suci Ramadan, puasa itu sudah sah. Akan tetapi ada orang yang berpuasa tapi tidak ada pahala puasa yang diterima. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan perkataan dusta. Nah, itulah Andre Gurutta Imamul Ghazali, baik dalam Ihya Ulumuddin atau Mukhtasar Ihya Ulumuddin itu, dia ternyata menggolongkan 3 macam orang yang berpuasa itu. Ada puasanya orang awam, puasanya orang umum. Ya rudi puasa sama kukuai, Andre minum dan melakukan hubungan suami istri yang kita tinggalkan. Nah, itu puasanya orang umum. Puasanya orang khusus itu najagai watak kalena. Dia na minanu, dia na mita nu harang, dia na mangkalinga nu harang, dia na manre nu harang, dia na najukai nu harangnya. Itu puasanya orang khusus. Dan ada lagi khususnya, yang khusus itu hatinya yang dijaga. Agar telah hatinya najagai. Itu selalu dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan menganggap puasanya merasa kurang kalau dia lupa kepada Allah. Makanya jangan keheran, pada bulan suci Ramadan itu manusia berbeda-beda kemampuannya sesuai dengan motivasi keimanan dan ketakwaan. Angka tahu magala mengaji, dia agak petuna mengaji, dia agak petuna mapigo decing, dia agak petuna agak sana mapigo anu makanja, matarawih itu ni mas sampajat tahajud itu ni mawitiri itu ni mengaji itu ni mas sedekah itu ni mas sumbat itu ni. Kenapa? Karena ini sesuai dengan motivasi keimanan dan ketakwaan. Jadi hadirin yang kami muliakan, karena ini persoalan masalah puasa, nah, mungkin banyak ingin yang bertanya, ya saya kasih kesempatan. Ada yang mau bertanya silakan. Nanti kalau tidak bertanya baru saya tambah lagi sedikit. Yang mau bertanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi saya mendengar bahwa ada jalan pintu surga yang dikasih orang-orang yang berpuasa dengan secara khusus. Di sini saya sebagai penjual, dan saya penjual makanan, tetapi setiap bulan Ramadan saya akan menjual makanan. Dan di sini yang menjadi kebingungan saya, apakah saya termasuk orang-orang yang bisa melewati pintu yang semacam itu? Sebab saya berpuasa tetapi saya tetap menjual makanan di bulan Ramadan. Oh, di siang hari bulan Ramadan ya? Iya. Oh, di iya. siang hari bulan Ramadan. Dan yang kedua, saya mendengar tadi apa yang kita bahas tentang masalah berdusta. Iya. Saya di pasar menjual, ya kodelo pawi makoro, edena alai tawe.
Maballe ki. Dewa balle maka lupa dami tahu maka daka. De nada api mudala na tupak. Iya. Tetapi sekalinya akan pergi maka daka alak bawan nih. Jadi di sini itarima moga rupo saku atau bagaimana? Ya terima kasih. Sebenarnya Pak Dewa singgung mapalempu kak. Iya. Oke. Ya terima kasih. Penjual di siang hari bulan Ramadan ia rupa balu mapuasa mui tapi mabalu nanre kota ngasoi. Sebenarnya begini Pak Haji, tidak salah juga orang menjual itu sebenarnya di bulan suci Ramadan, tidak ada salahnya. Kenapa? Karena tidak semua orang diwajibkan berpuasa. Ada orang yang sakit, ada orang yang musafir, maka dena merigaga lepak beli bangsa nana ro ndak jadi masalah ji. Iya miko mabuk warung nih tujuannya memang orang-orang Islam demeto nama puasa magala eman resubu meloi pandre yemetor meta tujuan untuk umat salam akutu ma puasa bare lomani makali cubu dena rita ko benena loman resubu. Itu berkongsi dengan dosa, berkongsi dengan dosa. Tapi iku makan jamu ini atau mak buka warung, maka ada musafir dengan orang sakit boleh. Nggak tahu siapa itu ustaz itu yang menulis, yang bilang makan jana sekora malangi yoki okor waruta kada untuk musafir dan kafir. Untuk musafir dan kafir. Betul lah musafir kita memandang si bawah kafire non muslim ya, nggak bagus juga kalau kita langsung katakan orang kafir karena itu. Nah, jadi Pak Haji begitu ya, dia itu tambah dosa ya. Kuma balu bulan Ramalan tujuannya untuk bukan tanda to salah melo tapandre, tapi ko taptung keme to mak buka warung maka to salah me pandre do dia na puasa melo lomban resubu. Bahaya itu, Anda berkongsi dengan dosa. Kemudian yang kedua, berdusta di bulan suci Ramadan itu sah puasanya tapi tidak diterima pahalanya. Itu tadi malamnya ada qaul zuri walama labihi, barang siapa yang berdusta dan mengamalkan dustanya falaisa lillahi hajatun fi yada ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak berkeinginan dia itu lah cinne pung Allah taala puasana atau mapakoero. Nah, makanya hati-hati ki berdusta. Apa salahnya kita menjual sebagai penjual yang jujur? Apa salahnya kalau kita jujur itu, maka justru itu akan mendatangkan keuntungan. Hati-hati ki Bupati, banyak orang yang salah kaprah itu menjual, selalu mau berbohong. Padahal agama sudah menentukan bahwa kalau kita jujur, maka insya Allah kejujuran itu akan menambah rezeki kita. Insya Allah masih pudale ki aja tabalai tahu Pak itu bupa pelanggan sekarang ini kasih semile balai aja nadena nalau. Saya teringat ini, bukan saya menyinggung penjual ikan ya. Saya pernah pergi beli ikan karena istri saya sakit. Ya lo pasae, lo kamali beli cepa, to beli cepa apa jual dia. Maka kasagan line, saya lupa harganya. Karena kaya natali kama baru, mapute, makanja matanna, macinu matanna. Setelah sampai saya di rumah, beda yang ditunjukkan dengan diberikan kepada saya. Macalla ni matanna runalikaro. Apa yang terjadi? Ya kalau lalu kau kurupa balu balewe, namo melo kumita deto. Apalagi melo mali balena. Ini yang menjadi pelajaran buat kita semua, jangan berdusta. Coba kita seperti Imam Abu Hanifah sebagai pedagang, dia jujur. Tarala balu-balu nama barakatuni halalatuni. Ini yang perlu kita ingatkan. Jadi saya berani mengatakan dengan hadis ini tadi, orang yang berpuasa dan berdusta sah puasanya. Deto na perlu nasilei, akan tetapi dia perlu bertaubat dengan cara panggil itu orang yang sudah beli baranta, kasih tahu bahwa balik nange. Insyaallah baru terima do puasa. Oke. Ada ibu yang mau bertanya, silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Mohon maaf sebelumnya Pak Ustaz. Ya oke. Ya. Adapun yang kami sangat perlu penjelasan atau pencerahan dari Pak Ustaz. Yang pertama, ini karena menyambut bulan suci Ramadan. Iya.
Ini dari kaum Hawa perempuan. Iya. Ada yang pernah saya kutip dan saya pernah dengar dalam bahasa itu adalah istilahnya dia berhalangan dalam bulan suci Ramadan melaksanakan ibadah. Halangan. Iya. Halangan haid maksudnya. Iya, benar. Itu dia melakukan suatu istilah membayar setelah bulan suci Ramadan. Iya. Dan begitu bahwa dia melakukan suatu pembayaran, artinya karena berhalangan, bukan sama sekali bahwa dia haid full dalam 1 bulan, bukan haid full dalam 1 bulan, tetapi maksudnya dia itu tidak berhalangan dalam 1 bulan full dalam bulan suci Ramadan. Nah, ini ada yang menyatakan bahwa karena kemungkinan besar ada halangan lain sehingga dia tidak melaksanakan puasa dalam bulan itu, maka dia akan melakukan suatu fidyah. Ini itu yang pertama Pak Ustaz, kami minta pencerahan bagaimana dalam hal pandangan Islam. Kemudian yang kedua, ini yang kaitannya dengan masbuk pada saat sholat berjamaah. Masbuk? Iya. Oke. Ada beberapa jamaah yang pernah kami dapatkan Pak Ustaz pada saat masbuk itu dia memburu kita. Itu biasanya bahwa pada saat rakaat itu kita langsung duduk atau sujud pada saat itu, dia tidak langsung awal memburu pada saat masuk pada rakaat tersebut. Oh, maksudnya imamnya ruku, iya, dia tidak ruku dulu, membaca Fatihah dulu atau bagaimana? Langsung dia maksudnya itu dari rakaat pertama, kedua. Kita itu kalau masbuk itu sudah lewat rakaat pertama langsung mengikut. Paham Pak Ustaz? Ya, terima kasih. Kemudian yang ketiga Pak Ustaz, ini yang kaitannya dengan nasar dengan sedekah. Apa? Nasar dengan sedekah. Ini nasar. masih banyak dari kalangan umat ini tidak bisa membedakan yang mana sebenarnya itu nasar dari mana sedekah. Karena nazar, sedekah juga, ya betul nazar, Pak Ustaz. Ya, nasar dengan sedekah. Itu. Kemudian yang terakhir mungkin kami mohon pencerahan dari bapak-bapak dari pihak pemerintah, mungkin bukan kaitannya dengan Pak Ustaz. Ini karena pada bulan suci Ramadan yang tahun lalu itu pada saat kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini, itu banyak yang bolong-bolong tempat, maksudnya kosong. Ini ada mungkin bisa nanti ini bagaimana itu petugas satpol yang ditugas di sini untuk mengarahkan itu dari kaum perempuan itu mengisi yang kosong di dalam pada saat berjamaah. Karena bagi kami itu kalau kami yang mengarahkan itu kayaknya kurang perhatian itu para ibu atau para jamaah yang hadir pada saat untuk sholat berjamaah. Ya, ini sebagai masukan dari kami. Karena tahun-tahun begitu banyak kosong, di tengah kosong, di belakang terisi, di tengah kosong. Kemudian yang paling terakhir Pak Ustaz, kesempatan yang sangat berbahagia ini kaitannya dengan pada saat setelah selesai sholat itu ini kami dapatkan ada, bukan di masjid sini ya, ada jamaah pada saat selesai mengucapkan salam itu langsung dia angkat berdiri di sajadah, pindah ke tempat yang lain. Saya bertanya ke samping, kok kenapa yang di belakang kita ini langsung berdiri? Bilangnya memang begitu Bu, karena ada sedikit komplain dengan kita. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, pertama persoalan masalah haid. Perempuan yang haid itu atau nifas tidak wajib dia berpuasa. Malahan kalau dia tahu dirinya haid dan berpuasa dan tahu hukumnya, justru dia berdosa kalau dia berpuasa. Jadi perempuan yang haid itu tidak diwajibkan berpuasa. Haid ini suci dari haid, ada mengatakan rukun, ada mengatakan syarat ya. Ada mengatakan syarat lah. Kalau salah dalam Syafiqus Sunnah menganggapnya sebagai rukun, kalau salah rukun kalau salah ya. Tapi yang jelasnya perempuan yang haid itu tidak diwajibkan berpuasa. Ada lagi pertanyaan yang menarik, bolehkah perempuan memakan obat supaya tidak haid pada bulan Ramadan? Bolehkah perempuan disuntik pada bulan Ramadan supaya dia tidak haid?
ada ulama yang membolehkan, seperti Abu Malik bin Kamal Salim dalam bukunya, perempuan katanya itu boleh mengkonsumsi pil kabekar pada bulan Ramadan supaya dia tidak haid, dengan catatan pil KB itu tidak ada efek sampingnya, dia itu nalasaiki itu. Jadi makanya orang perempuan yang mau mengkonsumsi pil KB pada bulan Ramadan supaya tidak haid harus konsultasi dengan dokter atau bidan. Nah, ia ku amamui itu dibolehkan. Ini kata siapa namanya, Abu Malik bin Kamal Salim dalam Sahih Fiqh Sunnah. Syekh Tiasakar juga membolehkan, dan banyak ulama karena ada dalil yang melarang. Kemudian selanjutnya, perempuan yang haid itu tidak boleh membayar fidyah, harus mengganti puasa. Itu membayar fidyah tidak sembarang orang yang membayar fidyah itu, Bu. Yang boleh membayar fidyah itu yang pertama Asy-Syaikhul Kabir, orang tua rentah matwalada ni dena nulle mapuasai, maka itu yang boleh membayar fidyah. Yang kedua yang boleh membayar fidyah itu adalah orang sakit tidak ada lagi harapan untuk sembuh, itu yang boleh bayar fidyah. Kemudian selanjutnya ada orang yang punya pekerjaan, satu-satunya pekerjaan yang menghasilkan uang dan tidak bisa ditinggalkan, seperti umpamanya orang bekerja di perusahaan kan, yang dia mulo dua ngaso lepacako, maka orang seperti ini boleh tidak berpuasa, dan banyak ulama mengatakan bahwa boleh dia bayar fidyah. Tetapi kalau hari liburnya itu tidak kerja, seharusnya dia berpuasa. Perempuan yang hamil dan menyusui ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan boleh bayar fidyah, yang mengatakan harus diganti puasanya. Terserah mana perempuan dia pilih. Kemudian fidyah itu alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu ternyata fidyah itu 2 kali memberikan makan dalam sehari. Makan sahurnya dengan makan atau sarapan pagi, atau makan siang dengan makan malam. Kedua pandre. Kalau mau membayarkan makanan beras, ya ada yang saya lihat kasih 1 liter, karena dalam kalau salah dalam kitab Fiqh Sunnah itu dia sebutkan bahwa tidak ada dalilnya itu mengatakan bahwa harus sekian liter dikasih. Cuma Al-Quran mengatakan walalazina fidyatun ta'amu miskin, itu memberi makan orang-orang miskin. Itu baru membahas masalah fidyah, karena terlalu banyak pertanyaannya ini Ibu, jadi diringkas-ringkas ini. Kau makutana matu kopi awai. Kemudian masalah masbuk. Orang masbuk itu, kalau kita masbuki apa-apa dikerja imam, itu juga yang dikerja. Itu cuma ada malalungi toh rakaat kedua nih imamnya malalungi jolo rakaat pertama Allahu Akbar, ruku, baca Fatihah, baca qul Allahu, baru ruku, sujud, baru nanti imam sudah rakaat kedua, maka dia imamnya si bawa rakaat kedua. Salah itu, bukan begitu caranya masbuk. Masbuk nanti orang dianggap masbuk itu ada yang mengatakan bahwa kalau sudah ketinggalan suratul Fatihahnya itu sudah masbuk namanya. Ada pendapat begitu ya. Tapi pendapat yang sering kita ikuti itu, iya kowe rapi mopi imam ngeroko, kita masih sempat ruku bersama imam, itu kita belum masbuk namanya. Itu yang dimakan masbuk, ketinggalan ya, didahului. Jadi kowe rapi mopi imam ngeroko si bawah, kita sempat baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi bersama-sama, maka itu belum dianggap masbuk. Betulnya lewat isi rakaat di. Jadi masbuk itu apa yang dilakukan imam. Jadi rakaat kedua na imamnya napa di rakaat pertama ta. Rakaat ketiganya imam kalau kita sholat maghrib itu baru rakaat kedua kita. Nah, kupurai matu imamnya assalamualaikum ke kanan dengan ke kiri, baru kita bangkit melanjutkan rakaat ketiga karena kita ketinggalan. Nah, seperti itu masbuknya, Bu. Kemudian yang kedua, nasar dan sedekah. Nasar dengan sedekah itu, nazar itu tinja. Kalau masih sedekah masumba bawa mi, nasar itu harus diucapkan. Maka ya kululusmui anakku matu P3K, saya bernazar, insya Allah saya akan potong kambing.
ia ko lulus sana tapi 3K, maka wajib Anda memotong kambing. Makanya aja tamagala matinja. Pada tu magala matinja tu maseke itu. Maseke itu magala matinja. Pada melu magere bembe memang sumba matinja api. Aja kami. Karena tinja itu sebenarnya namode tu matinja ya komelo ipungalatala jadi itu. Namun itu matinja aku macami menganata insyaallah lulus, tapi ku bang umi menganata na mendaftar masa gi lulus. Dia tidak usah tinja. Nah, kalau sedekah ya sedekah biasa seperti sekarang tuh mak beri bangi makaboki pala butu makaboki pisang hijau itu namanya sedekah. Sedekah hukumnya sunat sesuai dengan kemauan tak sesuai dengan kemampuan. Tak nasar harus sesuai dengan apa yang Anda nasarkan, dan nasar itu tinja itu sunat menjadi wajib. Yang boleh dinasarkan itu sunnah. Pemanya ya ko madisi muka matu matinja kama posa saning Kamis kan sunnah menjadi wajib. Dia nawadi ya tinjakan harangnya, dia nawadi tinjakan harangnya. Maka dah ya ko insyaallah ko taraka ka menjadi P3, insyaallah sabar nasar menjadi koruptor. Baik tidak boleh haram. Dia tu nawadi ya tinjaka wajib yang wajib itu tidak boleh dinazarkan. Karena dia nawad dikimatinja makana ya kululus semua anakku P3K matinja kamatu mapuasa koramalangi. Main tidak boleh. Panamu dia matinja madosa tuh kiko dia puasa tidak boleh. Itu bu ya itu nazar. Sedekah cuma ya anu halal atas sumbangan. Kemudian selanjutnya masalah sop. Nah, masalah sop ini perempuan itu banyak memang masalahnya. Banyak masalahnya dibanding laki-laki. Apa masalahnya? Lena mabir bepa, angka sepakaian seragam. Si bombe-bombe ini, jangan. Saya harap kepada kita semuanya, tolong ini. Saya harap, terutama Masjid Agung ini. Aidi makunreye, namo mas sampajak israki, namo tu lima sampajak duhaki, tambah tu kuranaka ko si bombe-bombe ko. Upal lampura ki namo mapuasa ko. Ini sarahnya hadis mengatakan bahwa orang yang ini tadi sarahnya itu hadis. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasin faman hajara fawqa salasin famata dakhalan nar. Nigi si bombe yero tonewe si bombe ro to makanja ana cacca tetaki mata maranaka bersama dengan orang-orang yang banyak dosanya dari orang-orang yang beriman. Karena itu orang beriman bupa angka utama langsung ipatama suruga ya, angka uma selang ipatama kijolo ranaka nelepa pura pilih pajinela dan apa kipasu nape patama ko suruga. Nah ya rotodena siwa ada gara-gara bowong, gara-gara sap tama mana matu ranaka. Perlu ini diperjelas ini. Jangki menganggap saya terlalu radikal dalam berbicara, inilah peraturan agama. Jadi dan ingat, perempuan itu sapnya yang paling bagus paling di belakang. Laki-laki sapnya yang paling bagus itu adalah paling di depan. Makanya ada si soro-soro ke di loyolo bang mau pakai ini lupa bawa loyolo saja. Seandainya kita tahu bupa pahalanya sop itu, terutama laki-laki, diundi orang itu siapa yang sap pertama siapa yang kedua. Ya menrea sana sap pertama, ya menrea sana sih sap kedua, ya menrea sana sap ketiga. Kenapa? Seandainya kita tahu pahalanya, seandainya kita tahu pahala ini, Nabi yang bilang ini si soro-soro loyolo lupa no sija. Nah, bagaimana itu yang bolong-bolong, itu yang suka membolong-bolong berdosa itu. Nah, kenapa kita tidak sempurnakan sab? Makanya ibu pak pada loki mai itu masjid yang kita tempati ini bulan pun Allah Ta'ala. Jangan kita mau berbuat seenaknya. Jangan kita mau berbuat seenaknya. Barang siapa yang nigi pakai lebih masih gie, pakai raja masih gie, pakai raja kipong Allah Ta'ala. Saya sudah sering sampaikan kenapa Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari satu masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada mengatakan rumahnya Ummu Hani, ada yang mengatakan rumahnya langsung Nabi langsung ke Masjidil Aqsa. Intinya kenapa dari masjid ke masjid itu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, makin pisangin Allah Ta'ala kemuliaannya masjid. Kenapa bukan dari rumahnya langsung ke Masjidil Muntaha, nah selesai urusan toh? Kenapa dari Masjidil Haram lo si Masjidil Aqsa, nah pemin riasi lagi
Menre Sidratul Muntaha tadi masuk pajang. Kenapa bukan dari rumahnya saja langsung menre kutui. Pada kome kilo musafir, kuni bola menre jupanda aja mulu masih si jolo. Napa lo jupanda, kuni bola masalai. Kenapa? Allah ingin memberitahu kita. Itu isyarat bahwa jangan lupa keutamaan masjid. Makanya masjid ini masih kita ya kong katong masang ima PDC ngalena ko masigi na makasola mi capana, tinggalkan itu. Dosa apa boleh. Seharusnya kita saling menghargai, seharusnya kita saling menghormati. Bola na pun Allah Ta'ala. Jadikanlah rumah masjid itu masigi itu tamaki untuk meninggalkan ketenangan batin, ketenangan kita menghadap kepada Allah. Tapi dia na tutanna ko sida peki bombeta balik nasang ibu ero terpasal lete sapi ero ma ku tanang aga pasti salah ko dalam masigi aga pasti salah ko persoalan masalah politik, masalah pemilihan bupati na puran itu bupati tinggalkan itu ilodo nggak bawan nih tanah podo to malabi Andi Iwang diberikan dengan wakilnya to Andi Iwang yang sudah terpilih ditetapkan sebagai pemenang dalam kontestasi pemilihan umum ini. Ilodo nggak bawan nih, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan dia petunjuk, memberikan hidayah supaya dia dapat mewakafkan umurnya, mewakafkan kesehatannya demi kebaikan Kabupaten Pinrang yang kita cintai bersama. Jangan mi padan tema tolon tanah ko mancaji bupati ini ko si salah-salah bang ngopa ka tanah to ne ko mancaji calon bupati ko to na tamaranaka kan ni abang ngolada gitu. Itu persoalan masalah sap lete sap kimakwe pahala yang ingin cari justru Anda masuk neraka. Ini jadi masalah umat Islam sekarang. Saya tidak tahu kenapa masjid terlalu banyak konflik. Inilah seharusnya masjid itu kita harus jadikan rumah ibadah mendapatkan ketenangan kota maki masjid. Ya inilah saya kira Bu ya. Ya hadirin yang kami muliakan, saya secara pribadi meminta maaf kepada kita semuanya. Karena ini kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala napi rakyat di sini pun Allah Ta'ala naleki kekuatan pun Allah Ta'ala pada natarime decet pun ular ramalan napi rakyat sunga nawat dengan salama alinu salama akhirat insyaallah Ta'ala. Saya juga mengharap kepada kita semuanya, kita berdoa semuanya, jangan lupa ibu saya yang meninggal kemarin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghfir laha warhamha wa adkhilha jannatak. Allahumma ghfir laha warhamha wa adkhilha jannatak. Allahumma ghfir laha warhamha wa adkhilha jannatak. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.